saya Kurniastika Sari dengan NPM A1M022038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20 yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Happy watching! Nah, yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya sebuah filsafat? Pada kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Nah, metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya dan objek ada. Maka menjadi tugas sebuah filsafat materinya semua yang mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijaksanaan universal. Bagaimana filsafat sebelum abad ke-20? Nah, perkembangan filsafat umum yang pertama itu filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua. Yang kedua itu filsafat Eropa atau filsafat modern. Nah, filsafat ini muncul sejak keinginan untuk melakukan renaissance modern yang berkembang. Selanjutnya itu filsafat Hindu. Sejak abad 10 sebelum Masehi, perkembangan filsafat Hindu ini sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Selanjutnya filsafat Islam, filsafat yang berakar dari filsafat Yunani. Selanjutnya tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan itu berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Selanjutnya tingkat pemikiran. Nah, humanisme relativistik ini memandang kebenaran tak dapat dicapai. Akhirnya penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebajikan, tetapi pengetahuan adalah suatu fondasi yang esensial untuk tingkah laku yang etis. Selanjutnya humanisme literer memandang pendidikan dapat menjadikan orang-orang yang berkebajikan secara alamiah lebih efektif dan memproduksi operator yang sempurna, seseorang yang baik yang terampil berbicara. Nah, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20? Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart Mill dan kawan-kawannya. Selanjutnya bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan? Nah, yang pertama itu mazhab filsafat pendidikan idealisme. Yang kedua itu mazhab filsafat pendidikan realisme. Yang ketiga itu mazhab filsafat pendidikan materialisme. Dan yang keempat itu pertanyaan-pertanyaan para filsuf tentang pendidikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan para filsuf tentang pendidikan itu ada yang pertama, para pendidik atau penganut Plato menjawab semua anak harus mendapatkan pendidikan yang sama, paling tidak sampai usia 20. Plato yakin bahwa siswa harus dididik sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, yang kedua itu menurut penganut Dewe, pendidikan harus diberikan kepada mereka atau anak yang tertarik atau yang butuh, atau bagi orang tua yang membutuhkan anaknya mendapatkan pendidikan. Nah, Dewe berbeda dengan Plato. Dewe hanya ingin disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak.